Pernah kepikiran dah sih kenapa ya gereja Kristen itu ada macam-macam banget? Ada Katolik, Protestan, Ortodoks, daftarnya panjang sekali. Nah, dalam beberapa menit ke depan, kita akan coba bedah bareng-bareng akar dari semua keragaman ini. Mungkin Anda sendiri pernah ngalamin kan, waktu cari gereja, pilihannya ada Baptis, Metodis, Lutheran, Pentakosta. Wah, bisa bikin pusing kepala. Kebingungan ini tuh nyata, dan ternyata ada cerita sejarah yang panjang banget di baliknya. Jawabannya itu, wah, nggak sesimpel satu kalimat. Ini tuh sebuah kisah epik yang membentang selama 2000 tahun. Sebuah jalinan yang rumit antara teologi, politik, budaya, bahkan geografi. Yuk kita mulai urai benang kusutnya satu persatu. Oke, sebelum kita jauh-jauh ngomongin perpecahan, kita mesti paham dulu apa sih artinya gereja. Awalnya kata ini datang dari bahasa Yunani, eklesia. Artinya bukan soal bangunan yang megah atau arsitektur yang keren, tapi kumpulan orang yang dipanggil keluar. Jadi intinya dari awal, gereja itu ya tentang orang-orangnya, komunitasnya. Ini poin kunci banget buat ngerti sisa ceritanya. Oke, kita mulai dari perpecahan besar yang pertama. Dan ini tuh bukan kejadian instan ya, bukan sesuatu yang terjadi dalam semalam. Ini lebih kayak proses geretakan yang pelan-pelan makin besar selama ratusan tahun, yang didorong oleh kisah dua kekaisaran yang makin lama, makin gak nyambung. Coba kita lihat lini masa ini deh. Perpecahan di tahun 1054 yang sering kita dengar itu sebetulnya cuma puncaknya aja. Bibitnya udah ada dari tahun 395 Masehi, waktu Kekaisaran Romawi kebelah jadi dua. Seiring waktu, beda bahasa, beda budaya, plus persaingan politik antara Roma di barat dan Konstantinopel di timur, terus-terusan bikin jurangnya makin lebar. Sampai akhirnya ya udah benar-benar pecah kongsi. Dan masalahnya bukan cuma soal politik loh, lihat aja tabel perbandingan ini. Di barat, bahasanya Latin, Paus dianggap punya otoritas tertinggi. Di timur, bahasanya Yunani, Patriark dianggap yang dituakan. Tapi semua setara. Bahkan hal-hal yang kelihatannya kecil, kayak nambahin satu kata dalam kredo, atau jenis roti yang dipakai buat perjamuan, itu jadi simbol dari dua dunia yang udah nggak bisa lagi jalan bareng. Oke, sekarang kita lompat sekitar 500 tahun ke depan menuju gempa bumi teologis berikutnya. Kalau skisma besar tadi ibarat bumi yang retak jadi dua, nah reformasi Protestan ini, boom, ini ledakan besar yang bikin pecahannya nyebar kemana-mana. Ternyata reformasi itu bukan satu gerakan tunggal. Anggap aja kayak ada 4 sungai besar yang muncul dari satu sumber mata air. Ada Lutheran yang ngikutin Martin Luther, ada Reformed yang terinspirasi John Calvin, terus ada Anglikan yang pecahnya lebih karena urusan politik Raja Inggris, dan yang terakhir Anabaptis, yang dianggap paling radikal di zaman itu. Coba deh kita intip sedikit soal kelompok yang terakhir ini. Kita ambil contoh Anabaptis. Nama mereka itu artinya dibaptis lagi. Kenapa? Soalnya mereka mikir, baptis bayi kan anaknya belum ngerti apa-apa. Harusnya nunggu dewasa dong, biar itu jadi pilihan sadar. Nah, ide ini ditambah keinginan mereka buat misahin total urusan gereja sama urusan negara, wah, itu bikin mereka dianggap super bahaya. Sampai-sampai mereka diburu baik oleh pihak Katolik maupun Protestan lainnya. Dan prosesnya nggak berhenti di situ aja. Dari 4 cabang besar tadi, tumbuh lagi ranting-ranting baru. Misalnya, kaum Baptis, itu kayak ranting yang tumbuh dari cabang Anabaptis. Kaum Metodis, itu tunas baru dari cabang Anglikan. Jadi, reformasi itu kayak membuka gerbang air bah, dan aliran-aliran baru terus bermunculan, bahkan sampai hari ini. Oke, kita udah lihat apa yang terjadi sejarahnya kan? Sekarang pertanyaannya adalah, mengapa ini semua terjadi? Apa sih sebetulnya bahan bakar yang bikin perpecahan ini terus-terusan muncul? Kalau kita ringkas, sebetulnya ada 4 mesin pendorong utamanya. Pertama, soal teologi, cara baca dan mengartikan kitab suci. Beda kepara, beda tafsiran kan? Kedua, soal politik, rebutan kekuasaan, siapa yang jadi pemimpin. Ketiga, budaya, beda bahasa, beda cara ibadah, ya lama-lama jadi beda rasa. Dan terakhir, geografi. Ya kalau dipisahin lautan, tradisinya pasti berkembang sendiri-sendiri. Nah, campur aduk 4 hal ini jadilah resep yang menghasilkan ribuan denominasi yang kita kenal sekarang. Tapi ceritanya nggak cuma di Eropa aja loh. Waktu kekristenan mulai menyebar ke seluruh penjuru dunia yang seringnya barengan sama era kolonialisme, wah ceritanya jadi makin kompleks dan berlapis-lapis lagi. Kutipan ini ngena banget ya. Di satu sisi, niatnya mungkin baik, mau menyebarkan ajaran. Tapi di sisi lain, ya mereka nggak bisa lepas dari fakta bahwa mereka datang numpang kekuatan kolonial.
Ini adalah sebuah dilema yang rumit dan nggak bisa kita lihat secara hitam putih. Hasilnya, kekristenan di berbagai tempat jadi punya wajah yang unik karena berbaur dengan budaya lokal. Tapi di saat yang sama, ada juga cap agama penjajah yang menempel. Dan ini kadang menciptakan gesekan sosial yang dampaknya tuh masih bisa kita rasakan sampai sekarang. Oke, setelah kita jalan-jalan ribuan tahun dalam sejarah, kita balik lagi ke hari ini. Terus, gimana dong kita seharusnya memandang keluarga besar Kristen yang warnanya macam-macam banget ini? Nah, pertanyaannya jadi begini. Semua keragaman ini sebetulnya fitur atau bug? Sesuatu yang bagus atau justru sebuah kerusakan? Apakah ini menunjukkan kekayaan ekspresi iman atau malah menunjukkan kegagalan untuk bersatu? Mungkin kutipan ini bisa jadi jawabannya. Ada beda besar antara beragam dengan bercerai-berai. Beda gaya ibadah atau beda penekanan ajaran itu bisa memperkaya. Tapi kalau sudah saling musuhan, saling nggak mengakui, nah itu udah beda cerita. Kuncinya bukan pada perbedaannya, tapi pada sikap kita dalam menghadapi perbedaan itu. Jadi, pada akhirnya, kekristenan itu mungkin lebih pas diibaratkan sebagai sebuah hutan, bukan cuma satu pohon tunggal. Tiap denominasi itu adalah pohon yang unik, punya sejarah dan ekosistemnya sendiri. Nah, dengan kita mengerti mengapa mereka bisa tumbuh terpisah-pisah, kita jadi nggak cuma bisa menghargai perbedaan cabang-cabang mereka, tapi yang paling penting, kita jadi bisa melihat bahwa jauh di bawah tanah, akar mereka semua sebetulnya terhubung.